Jeli dalam melihat kondisi tanaman akan membuat kita semakin peka terhadap apa yang dibutuhkannya. Tanaman bukan benda mati yang saat kita tinggalkan menjadi usang, tetapi ia perlu asupan nutrisi untuk keberlangsungan hidup sampai matang. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan tomat Fortuna 25 milik Mas Sutopo di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Beliau merupakan petani spesialis tomat yang pengalamannya tidak diragukan lagi. Saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini, beliau masih tetap menghasilkan panen tomat yang maksimal dan melimpah. Ditambah lagi keuntungannya dengan mendapatkan harga panenan yang sedang tinggi, yaitu 7.000 per kilogram. Bagaimana teknis budidaya yang dilakukan? Simak cerita selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Sutopo dari Kaliangkrik, tepatnya Desa Gunung Malangawunggo. Untuk saya menanam tomat ini jenis Fortuna 25, Mas. Oke, siap. Mas Topo, Fortuna 25 ini menurut jenengan kelebihannya apa sih, Mas? Untuk kelebihannya di buah ya, Mas. Di buah agak mendingan tahan. Kan saat ini kan itu loh banyak yang keriting. Keriting ya, untuk sekarang kok tanaman saya alhamdulillah lolos dari keriting. Tahan berarti ya? Tahan dari keriting. Harganya gimana di pasaran, Mas? Oh, harganya masuk. Masuk? Iya. Oke, siap. Oke, Mas Topo, bisa cerita dulu pengalaman bertani tomat sejak kapan, Mas? Saya bertani tomat sejak tahun 2006. 2006. Ya. Itu memang langsung ke tomat atau campur-campur gimana, Mas? Pertama saya nanam tomat, terus terinspirasi kok nanam tomat itu maksudnya itu kok bisa cepat menghasilkan uang daripada tanaman lainnya. Soalnya prosesnya kan singkat untuk tomat. Ini sebenarnya lahan janda 4 kali nih, Mas. Janda 4 kali? Iya. Terus sama sekali satu kali kocor di umur 60 hari kemarin. Pas tak lihat kok buahnya kok masuk, terus tak kocor itu tak kasih biar agak mending, harganya mumpung masih bagus lah gitu. Oke, ditahan dulu ceritanya, Mas. Mungkin kita langsung ke teknis budidaya ya, Mas? Iya. Pengen tahu, tadi kan lahan janda nih, Iya. 4 kali janda. Nah, kalau kita bikin ideal lahan baru, cara olah lahan dulu ya, Mas. Dari Iya. mulai olah lahan sampai panen lah kita cerita ya. Iya. Nah, kalau dari olah lahan, tomat itu baiknya diapain dulu nih lahannya, Mas, untuk sebelum ke bedengan? Apakah langsung dipacul biasa aja atau dikasih apa dulu, Mas? Iya, dipacul biasa, terus kita kasih dolomit, pupuk kandang, pupuk kimia. Terus untuk bibit, usahakanlah cari bibit yang berkualitas lah. Itu aja. Terus itu aja. Terus yang penting masa pertumbuhan, rempelannya jangan sampai telat. Rempel itu tunas air itu jangan sampai telat, diusahakan. Walaupun kita nalinya itu agak telat, tapi untuk fokus ke rempelan tunas air itu diusahakan jangan sampai telat. Oh, berarti poinnya itu nanti di pemilihan benih tadi ya, terus Iya. sama di budidaya rempelannya. Iya. Oke, sebelum ke sana, Mas, kita runtut dulu di olah lahan tadi ya. Iya. Nah, kan buat bedengan. Kalau buat bedengan ini pada umumnya sama kayak cabai kah atau khusus nih? Kalau Sama. tomat kan lanjarannya harus tinggi ya, Mas? Iya. Sama, itu Sama. ukuran berapa itu? Ukuran 165 itu udah sama parit. Sama parit. Iya. Dan kalau untuk teknis tanamnya ini lubangnya apakah harus di tengah atau bisa di kanan kiri? Biasanya misalnya kalau kita mau tumpang sari ya. Kalau mau tumpang sari kan biasanya saya ini di pinggir. Di pinggir, terus yang tengah saya tanami cabai dulu. Sing tahun kemarin untuk lahan baru tengah itu khusus cabai, satu baris 25 cm. Terus yang lubang ini saya kasih tomat. Itu lubang 80 cm. Tuh, untuk biar ini nanti cabainya maksimal, topannya juga bagus. Jadi tidak terlalu buat ngerimbunin cabainya itu loh. Kalau ini di tengah kan ya? Yang Ya, ini kan hitungan kan lahan bekas, lahan janda ya. Terus saya kasih di tengah itu biar sisa-sisa makanan yang itu kemakan semua. Oh,
Oh ya, karena mungkin karena janda itu supaya Eh, maksimal ya di maksimal. Terus kalau misalnya mau dikasih tanaman lagi kan tengah kan bisa yang pinggir kita lubangin lagi, atau kita kan bisa ditanamin lagi walaupun ini belum habis. Terus ini kan bentar lagi musim kemarau. Intinya itu buru air lah. Buru air kita biar cepat bisa tanam kan, yang sampingnya bisa nanamin lagi. Biar kita itu enggak sering olah lahan lah, kan biaya olah lahan kan misalnya kita harus dicangkul lagi, jadi kan kita otomatis kan rabuk harus baru lagi, biaya tenaga ini kan mahal juga sekarang. Padahal di pegunungan gini aja sekarang kita nyari orang nyangkul itu susah banget ya. Tadi kan olah lahan bedengannya seperti itu. Ya. Di bedengan itu ada pupuk dasar nggak mas? Apa tadi udah dolomit sama NPK itu? Enggak, Sama pupuk kandang. Oh kandang toh? Pupuk kandang itu untuk pupuk kohe ayam. Untuk awal, biasanya kalau awal misalnya saya tanam 1 roll plastik mulsa itu loh, yang roll besar. Itu saya kasih 200-an lah. 200 kilo. 200 bagor, 200 karung, 200 karung. 200 karung. Iya, Satu karung kan isinya kalau nggak salah 25 kilo. Enggak, itu yang karung yang kohe ayam yang besar itu loh, yang 60-an kilo itu loh. 60 kilo. Oke. Terus kita kasih pupuk kimianya kalau enggak mau olah lahan terlalu sering kan saya biasanya kan banyak ngasihnya. Pakai apa tuh? Pakai Ponska sama SP. Ponska sama SP di Iya. awal. Bisa berapa mas? Bisa di Untuk yang saya pakai kemarin ya, kebetulan ini kan muatan 1,5 roll. Kohe ayamnya yang besar yang peronjongan itu saya kasih 350 bagor. yang kohenya. Kohe ayamnya, terus kimianya sama Ponska sama SP-nya 3 kintal. Terus dolomit, ini lupa malah saya kasih dolomit yang ini. Terus kita perlakukan tanahnya, kita itu loh pupuk hayati, semprot pupuk hayati biar kimianya enggak begitu bahaya. Nanti misalnya mau langsung tanam kan bisa. Berarti tadi pupuk hayati ini sebelum tanam ya? Iya, sebelum tanam. Disemprotkan. Semprotkan di tanah. Itu udah ada mulsanya apa belum? Belum. Oh, sebelum mulsa belum ditutup mulsa. Terus nanti kalau lebih bagus lagi, kalau udah di mulsa kita kocor di lubang tanamnya. Dikocor lagi setelah ada. Berarti pupuk hayati itu dia terus menerus ya? Iya. Untuk saya biasanya kalau satu musim itu pakai 3 kali, Mas. 3 kali sampai panen selesai itu. Tapi kan kebetulan ini kan asal-asalan namanya ya, mungkin nggak begitu maksimal nih tomat, Mas. Itu tadi saya enggak kasih apa-apa, cuma dikasih kocor umur 60 hari. Tapi untuk perlakuan, kebetulan kan kemarin hujannya ekstrim ya. Cuaca ekstrim kan banyak yang gagal, ada di hawar daun, di busuk batang. Itu untuk saya untuk pengobatan sama nutrisi full rutin. Full rutin? Iya. Itu rutinnya intervalnya berapa? Saya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali? Iya. Itu setelah tutup mulsa, baiknya itu ditanam berapa hari? 1 minggu lah paling enggak. 1 minggu 10 hari lebih bagus, tapi 1 minggu saya udah berani tanam. Udah siap tanam. Kalau dengan catatan harus dikasih pupuk kimia, pupuk untuk itu mengatasi kimia berbahaya di dalam tanah itu. Pakai hayati itu? Itu pakai hayati cair itu. Oke. Nanti yang ini juga hayati lagi rame mas, lagi viral juga nih di YouTube Cerita Tani. Oh ya. Banyak yang tanya. Nah nanti bisa ditulis di kolom komentar ya bagi para bos yang penasaran dan punya pengalaman yang sama. Sebenarnya tanaman budidaya tomat tanaman paling gampang. Masa sih? Tanaman pengalaman saya sak goblok-gobloke lah cara wong Jawa, nandur tomat tak kepenak gedhe elak metu. Oh. Gitu. Tapi kok banyak orang yang ngeluh ya? Petani ya mungkin dia kan kan kalau misal kebanyakan petani tomat, ya enggak, petani tomat yang suka nanam tomat kan biasanya kan fokus ke mengatasi cuma ke busuk batang sama itu, dia enggak mengawasi, itu kalau tanaman itu butuh apa gitu kan dia enggak begitu mengamati begitu. Jadi yang fokus rata-rata petani tomat itu bagusnya ke yang penting wite waras mas, ora bosok, wite ora bosok, kembangnya orang gigol. Rata-rata do gitu mas. Mungkin di situ banyak kesalahannya. Iya.
Fatal ya. Fatal. Berarti dia ya cuma itu, tanaman cuma hidup. Untuk tonase mungkin ya berkurang. Kalau sebenarnya untuk biar nanam tomat yang istimewa lah, biar hasil maksimal itu sebenarnya di umur 20 hari itu kita harus kasih kocor. Kalau dulu awal-awal saya nanam tomat, saya gitu, tadi di umur 20 hari kita kocor, seling 10 hari lagi, umur 30 hari kita kocor lagi, 40 hari kita kocor lagi, sampai merah petikan pertama pun kita harus kasih makanan lagi biar nanti sampai pucuknya itu besar-besar semua. Oke, itu kocornya pakai apa Mas? 16 itu aja. Dari umur 20 sampai panen itu 16. Nanti kalau udah di fase 50 untuk pembesaran buah, kita cenderung ke kaliumnya yang besar. Kaliumnya besar. Berarti tadi yang 20 sampai 35 itu 16. 16. Berarti setelah 35 ke atas? Enggak, 45 ke atas lah. 45 Ini 50 ke atas itu kita kasih yang untuk cenderung ke pengisian buah. Oh, berarti yang kalium fosfat ya? Kalium fosfat. Oke, berarti ini cuma 4 kali ini ya idealnya ya? Iya. Untuk semprot tanaman pun, tomat pun saya 10 hari sekali biasanya. Untuk kalau kemarin 1 minggu sekali itu cuaca kan ekstrim. Kalau cuacanya kok hujannya agak mending lah, cuaca kok normal, itu saya 10 hari sekali. Oke, siap. Tadi udah nih soal pemupukan ya, pemberian nutrisi sampai panen ya. Iya. Cukup itu aja ya, simpelnya ya. Untuk dasaran ya. Dasaran sama pupuk kocoran ya. Simpelnya itu. Nah, oke, kedua. Sekarang ini penanganan hama penyakit semprot tadi ya. Oke, menarik ini. Ini banyak petani yang gagal paham juga Mas tentang tomat ini. Kenapa mungkin tomat juga dikatakan atau banyak dibilang menurut petani susah jadi petani tomat tuh Mas, butuh trik atau butuh pengalaman yang panjang untuk bisa berhasil gitu kan. Iya. Mungkin juga selain itu dari harga benihnya juga kan cenderung lebih mahal. Iya. Ya kan Mas gitu. Nah, itu yang menjadi problematika lah petani tomat. Lanjut, ini kita bahas tentang penanganan hama penyakit. Mungkin saya pengen fokus dulu ke funginya dulu Mas. Iya. Karena ini udah kelihatan ada funginya ya, ada jamur-jamurnya ya. Iya. Nah, kalau untuk penanganan fungi itu seperti apa Mas? Biasanya saya pakai Mancozeb itu 4 sendok, terus Simoksanil 2 sendok, terus Chlorothalonil itu, Chlorothalonil itu 2 sendok. Itu untuk penanganan apa aja tuh? Itu untuk biar kencang, untuk semacam jamur lah. Nanti kalau kita terserang bercak, mungkin ada bercak kering kan, petani tomat kan susahnya di bercak kering Mas. Oh, oke. Bercak kering kan cenderung rata-rata orang itu ke bercak yang basah. Padahal yang sangat membantu itu bercak kering Mas. Bercak kering justru yang bandel. Iya, bandel itu bercak kering itu semacam kalau dibiarin kan daunnya langsung itu nguning itu loh Mas. Berarti bercak kering itu kan setahu saya udah bercak di daun itu ada 2. Ada 3 nih mungkin ya? Iya. Ada Alternaria. Terus ada Phytophthora. Iya. Gitu kan? Alternaria 2 itulah yang paling umum ya. Nah, satu lagi apa ya? Ya 2 itulah Alternaria Phytophthora. Berarti 2 ini bercak kering ini maksudnya? Bercak kering itu yang kita awalnya itu kayak bintik-bintik itu loh. Oh, oke. Kayak bintik-bintik itu, terus kalau dibiarin kan lama-lama daunnya kan nguning. Kalau dicapai mah langsung daunnya langsung jatuh. Iya, langsung jatuh dia gogrok langsung gogrok. Oh iya, mungkin di Phytophthora itu mungkin. Iya. Oke. Sama insek Mas, yang penting untuk pertumbuhan itu di awal itu untuk tanaman tomat itu abamectin sama imidacloprid harus masuk. Wajib itu. Wajib masuk. Biar ndak mudah itu keriting daun. Oke. Sama ini Mas, tadi untuk interval penyemprotannya baiknya di umur berapa itu untuk yang fungi itu? Untuk fungi saya biasanya masuknya dari awal Mas, untuk pencegahan keriting biar tidak serang kutu kebul. Kan penyebab keriting kan terutama kan kutu kebul. Kita dari awal kita kasih itu, nanti rolling lah, kadang abamectin, kadang imidacloprid. Oh, ini tadi untuk penyemprotan iya, hama ya. Iya. Kalau funginya? Kalau fungi itu kan ada udah bareng. Udah saya sekali nggak mau ribet. Oh. Jadi kita campur semua. Oke, berarti pupuk daun, misalnya kita mau kasih pupuk daun. Kita mau kasih pupuk daun sama insek sama fungi, saya sekali mainnya.
Oke. Wah, menarik juga ini bos ya. Jadi itu juga penting juga ya. Ya kadang kita itu ada ilmu yang ini loh mas. Kadang ada yang fungi sama fungi itu ada yang nggak boleh, ada yang boleh ya dicampurkan. Nah Iya. ini juga harus paham juga ya. Iya, Pak. Kita harus benar-benar tahu caranya untuk ngeracik itu loh mas. Misalnya kan kita semua kan udah beli, misalnya kita salah takar, salah oplos kan buang-buang uang. Misalnya yang ya kita cari ya, kalau kita kurang pengalaman bisa ke petugas pertanian. Oh kalau misalnya ini jamur ini bisa enggak mas? Kan sekarang kan udah petugas lapangan kan udah sering main ke, enggak kayak dulu. Jadi petugas lapangan udah sering main ke lahan-lahan itu untuk promosi, itu kan kita bisa tanya-tanya langsung. Oke, sip, menarik. Oke mas, pengalaman Mas Topo tadi untuk mengoplos obat ya, Ya. supaya berhasil, ini apa aja oplosannya tadi? Untuk fungi atau untuk apa itu? Ya kan tadi campur kan, fungi sama Iya. insek kan. Itu untuk saya yang tadi saya jelasin itu, Biasanya sama biasanya saya pakai pupuk-pupuk itu apa Sat PT itu. oh dicampur semua. Apa aja Campur. tuh racikannya apa? Mungkin bisa di spill mas. Yang pasti itu kita tengoklah ke lahan dulu. Misalnya kan kita kan kalau petani udah lama kan tahu lah, oh ciri-ciri penyakit, oh ini terserang ini harus diatasi pakai ini. Kita saya ke lahan, terkadang bawa obat itu dikira orang itu wah mau jualan, wah, kan banyak. Sebenarnya obat itu enggak saya pakai semua mas, kita masuk ke lahan terus kita amati dulu. Oh yang mau dipakai ini enggak semua. Berarti kan kita daripada bolak-balik ke rumah atau ke toko kan, kita satu hari atau pas kita ke lahan kan kita tengok di situ ada penyakit apa saja, terus besok kita begitu ke lahan kan kita ya sudah tahu penyakitnya sama ya apa yang harus ditangani lah. Untuk yang nge-mix. Ngemik. Kalau misalkan tadi ya, misalnya untuk jamur nih, untuk jamur dan keriting misalkan, yang di mix itu berarti apa? Victory, Abamectin ya. Abamectin dicampur sama apa? Abamectin itu biasanya saya tetap sama obat-obat ulat. Untuk abamectinnya untuk nangani tripnya, terus obat ulatnya itu Abamectin ulat, terus dicampur sama fungi itu ya? Campur sama fungi itu. Sama apa jenis mankoseb? Mankoseb. Abamectin, mankoseb, pakai perkat nggak itu? Pakai. Itu bisa tuh tiga ini? Bisa. Oke. Ada tambahan lain nggak? Ada, yang penting ke tiap tanam itulah biar kita itu tanamannya terlihat ada perbedaan kan, yang penting Sat PT lah mas. Sat PT, tapi kita harus mengamati cara kerja Sat PT tersebut sama di ininya. Kan ada Sat PT yang merangsang pertumbuhan tapi gogrok. Oh oke. Terus kita harus benar-benar mengamatinya di situ untuk bisanya pas sama yang takaran lah itu. Butuh ilmunya di situ. Sebenarnya kalau obat-obatnya mudah, tapi untuk takarannya aja mas yang perlu kita berkali-kali harus di uji coba terus itu tuh.